Kali ini, kalian akan diajak menebak 5 negara ASEAN dan potensi negara tersebut dengan baik. Tebaklah nama negara. Jika kalian mengenalnya, silakan tebak nama negara berikut ini dengan cermat. Pertama, negara manakah berikut ini? Perhatikan petunjuknya. Gambar berikut adalah makanan yang akrab menjadi makanan pendamping selain nasi. Biasanya digemari di semua usia. Makanan ini juga terkenal di luar negeri. Perhatikan huruf yang disilang. Gabungkanlah dengan kata sebelah kanan. Hilangkan bagian huruf yang berwarna merah. Oke, negara manakah yang dimaksud? Ya, benar, Indonesia. Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi Austronesia dan Melanesia, bangsa Austronesia. Lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat, dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Selamat, ya, kalian sudah bisa menebak negara ASEAN yang pertama. Selanjutnya silakan kalian menebak negara ASEAN yang kedua. Negara manakah ini? Perhatikan gambar kunci tersebut. Hewan apakah itu namanya? Tentu kalian pernah mengetahuinya. Di kebun binatang. Selanjutnya perhatikan bangunan di sebelah kanan, apakah namanya? Biasa digunakan oleh masyarakat Bali untuk ritual keagamaan. Ayo, silakan ditebak. Ya, benar, Singapura. Republik Singapura sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sebanyak 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Selamat, ya, kalian sudah bisa menebak negara ASEAN yang kedua. Selanjutnya silakan tebak negara ASEAN yang ketiga berikut ini. Perhatikan kata malasnya. Tentu hilangkan huruf yang berwarna merah. Gabungkanlah dengan gambar sebelah kanan. Tentu. Hilangkan huruf yang disilang. Adakah yang bisa menebaknya? Penunjuk waktu terus berjalan hingga kalian menemukan negara yang dimaksud. Ayo, semangat ya! Ya, benar, Malaysia. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika.
Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja. Negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Malaysia menjadi negara industri baru. Perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya karena Malaysia adalah salah satu dari 3 negara yang menguasai Selat Malaka. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Selamat, ya, kalian sudah bisa menebak negara ASEAN yang ketiga. Selanjutnya kalian tebak nama negara ASEAN yang keempat. Perhatikan kata sebelah kiri ada bagian huruf yang harus diubah sesuai petunjuk. Kemudian gabungkan dengan nama bahasa Inggrisnya. Gambar tersebut. Oh, ya, perhatikan ada huruf yang harus diganti. Timer terus berjalan, perhatikan. Ya, benar, tebakanmu, negara Brunei. Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam negara bagian di Sarawak, Malaysia. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Forbes menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei terkenal kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan agama Islam, di bidang pemerintahan juga kehidupan bermasyarakat. Selamat, ya, tebakanmu benar. Selanjutnya silakan menebak negara ASEAN yang kelima. Nama negara ini bisa digambarkan dengan petunjuk 2 gambar tersebut. Namun perhatikan ada bagian huruf yang harus diganti ataupun dihilangkan. Kedua buah tersebut akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu kalian sudah pernah mengetahuinya, bukan? Silakan menebaknya. Ya, benar, Timor Leste. Republik Demokratik Timor Leste yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan Eksklave Oeka Seambeno di Timor Barat. Timor Leste beriklim tropis yang umumnya panas dan lembab. Terdapat 2 musim yaitu musim panas dan musim hujan. Jika musim hujan, hujan yang turun akan sangat deras, dan jika kemarau, akan sangat jarang turun hujan. Dari perspektif topografis, wilayah Timor Timur sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Selamat! Ya, semua tebakan kalian benar. Tentunya, kalian juga mengetahui tentang kelima negara tersebut dengan deskripsi yang telah dijelaskan di tiap potensi negara ASEAN tersebut. Sampai jumpa di lain kesempatan.